Terus DKI misalnya, DKI, Jawa Tengah, ini kan daerah-daerah di mana ada komplikasi karena ada yang mau cawe-cawe. Ya gini, saya sedikit mau mengomentari pernyataan politisi infotainment tadi tuh, sebelumnya tuh si Deddy Sitorus. Nah, kemudian ada. Jadi nggak benar ada yang cawe-cawe ya? Ya nggak ada siapa yang mau cawe-cawe. Kitanya itu yang politisi infotainment itu tuh. Karena gini, bangsa ini udah hentikanlah politik picik, politik dendam, politik kebencian. Makanya kenapa hari ini kita kekurangan negarawan? Ya itulah akibatnya kenapa. Ya kayak begini-gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan bahwa ada pihak yang ingin cawe-cawe di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Akan tetapi ia tak mengatakan siapa sosok tersebut. Komentar Deddy Sitorus langsung dilumat abis oleh Noel. Noel mengatakan bahwa Deddy Sitorus adalah politisi infotainment. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyebut ada pihak yang cawe-cawe dalam pencalonan Pilkada 2024 di wilayah tertentu. Dan khusus DKI misalnya, DKI, Jawa Tengah, ini kan daerah-daerah di mana ada komplikasi karena ada yang mau cawe-cawe nih. Jadi cawe-cawe apa yang dimaksud? Ya cawe-cawe itu kan campur tangan di luar kontestan pemilu. Soal itu siapa ya cari sendirilah, kalian wartawan. Kira-kira akan ditambah lagi nggak dengan obrolan atau pertimbangan dari Pak Jokowi? Ya itu yang jadi beban. Saya harus ke Bang Noel nih kayaknya yang jawab. Bang Noel. Makanya gue potong dulu. Beban kalau kata Bang Ciko tuh, Bang Noel. Nah, yang dikatakan Mas Noel tadi menarik ya, katanya bahwa apakah bisa inline antara nanti Pak Prabowo ya sebagai pemimpin nasional dengan yang ada di DKI Jakarta. Ya kalau menurut saya program-program Mas Anies satu contoh ya, karena yang terakhir Mas Anies ya. Kalau Pak Ahok kan sebelum Pak Anies kan gitu, jadi yang terakhir gitu. Itu menurut saya banyak inline-nya kalau dilihat dari asta citanya. Banyak inline-nya. Saya ke Bang Noel kalau gitu deh. Juga sangat welcome ya yang lalu itu Mas Anies dengan pernyataan kemenangan Pak Prabowo. Jadi menurut saya secara politik cair ya, dengan semua partai cair kelihatannya gitu. Kalau Bang Ciko bilang beban, Prof Wiwi bilang itu harusnya nggak jadi masalah. Itu inline sebenarnya dengan Pak Prabowo. Bang Noel, saya balikan kepada Anda nih, benar beban. Ya gini, saya sedikit mau mengomentari pernyataan politisi infotainment tadi tuh, sebelumnya tuh si Deddy Sitorus. Ya katanya ada yang cawe-cawe, seharusnya sebut nama aja siapa yang cawe-cawe. Kalau politisi yang punya integritas dan punya keberanian, apalagi dengan demokrasi terbuka seperti ini, sebut nama dong, jangan jadi pecundang. Ini politisi infotainment gini malu-malu ini, harusnya dia bicara berbasis data. Kemudian ada battle terkait pertarungan politik dan terkait elektoral, sah-sah saja. Terus siapapun boleh gitu menentukan pilihan, lantas merumuskan calon-calonnya. Kalau soal Kim kan jelas Bang Dasko sudah ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana menggodok siapa yang terbaik buat Jakarta. Nah, kemudian ada. Jadi nggak benar ada yang cawe-cawe ya? Ya nggak ada siapa yang mau cawe-cawe. Kitanya itu yang politisi infotainment itu tuh. Oke, kalau nggak benar cawe-cawe, tapi benar nggak tadi ucapannya Bang Ciko, Bang Noel, bahwa ini beban untuk Pak Prabowo? Nggak ada yang beban, Prabowo tidak merasa beban. Pak Prabowo itu sampai sekarang itu masih sangat komunikatif dengan Bu Mega. Lantas kemudian Pak Jokowi mau diadu domba dengan Pak Prabowo, itu hal yang nggak mungkin gitu loh. Tidak mungkin sekali. Sama halnya orang ingin mengadu domba Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu juga hal yang nggak mungkin. Karena gini, bangsa ini udah hentikanlah politik picik, politik dendam, politik kebencian. Makanya kenapa hari ini kita kekurangan negarawan?
Ya itulah akibatnya kenapa ya kayak begini-gini timbul politisi-politisi model sampah tadi itu, politisi infotainment tadi yang akhirnya menarasikan kebencian berantem, nggak ada pertarungan gagasan yang akhirnya kita kan mau ada sebuah tawaran-tawaran gagasan besar di setiap wilayah, setiap daerah. Akhirnya apa? Pilkada itu berkualitas. Oke. Pilkada itu basisnya basis gagasan, bukan basis cawe-cawe apa. Mau sehebat apapun cawe-cawe kalau gagasannya nol ya nggak bakal menang kok. Kayak gitu kira-kira Mbak. Saya ke Prof Vivi deh kalau gitu. Prof, tadi sudah dibilang bukan beban gitu, tidak ada yang masalah, tidak ada juga yang cawe-cawe. Anda melihatnya seperti apa? Karena kan tidak boleh dilupakan bahwa selain 3 top 3 tadi, sebenarnya masih ada nama Kaesang. Jangan-jangan menunggu yang ini? Menurut saya memang pilpres dan pilkada beda ya. Jadi kalau terjadi kohabitasi bahwa koalisinya tidak paralel antara yang di pusat dengan di daerah-daerah, itu sudah happening, istilahnya sudah terjadi lama itu, pengalaman empirik menunjukkan selalu terjadi kohabitasi. Jadi tidak selalunya bisa semuanya seluruh provinsi di Indonesia, kabupaten kota nggak bisa gitu ya. Maka yang di DKI Jakarta itu muncul istilah Kim Plus tadi kan Mas Noel gitu ya. Nah itu kemungkinan ada nanti gitu ya calon-calon yang disimulasikan yang saya yakin partai itu selalu memegang siapa yang bakal bisa menangkan. Jadi sudah bukan masalah ideologinya, tapi siapa yang bisa menangkan nanti untuk DKI Jakarta 1 kan gitu. Nah itu yang akan dipegang. Maka ini agak pelik sedikit gitu ya. Apakah Pak Ridwan Kamil dipanggil lagi aja, jangan di Jawa Barat gitu ya, supaya menandingi Mas Anies dan Pak Ahok nanti kan gitu. Kalau begitu Prof, saya potong. Kalau begitu, kalau memang yang nampaknya menjadi pertimbangan utama parpol lagi-lagi adalah kemenangan pada akhirnya, masih kontekstual nggak? Masih relevan nggak untuk kemudian memilih orang yang non Jokowi, tapi karena punya faktor menang? Saya sedang tidak melihat apa yang terjadi di Pilpres kemarin gitu ya akan dilakukan juga di DKI Jakarta kan gitu. Jadi istilahnya cawe-cawe dan sebagainya. Saya sama sekali tidak membahas itu. Tapi di Jakarta ini luar biasa kompetisi kontestasi. Jadi jangan, kan banyak ya yang sudah berargumentasi, beberapa analis politik kita gitu ya. Jangan coba-coba kalau di Jakarta tidak punya kompetensi, tidak punya bekal yang cukup, track record tidak jelas. Pastinya itu akan terjadi resistensi gitu ya. Artinya tidak akan menang. Daripada tidak menang kan tidak mau. Maka kenapa kayak yang di Jawa Timur saja contohnya, Bu Khofifa masih merajai kan gitu. Termasuk Mas Ciko ini mendukung langsung kan gitu ya. Maka karena apa dia takut. Apa Bang Noel? Merasa takut? Iya, mana ada yang berani lawan Bu Khofifa lah. Elektabilitas tinggi, kerjanya sudah nyata nggak ketahuan. Gitu, nah kayak gitu. Jadi rakyat itu punya standar pilihannya tadi. Itu kan kalau melawan Khofifa. Kalau di Jakarta siapa yang takut melawan siapa nih, Bang Noel? Ada sosok itu nggak? Nggak ada yang mesti ditakuti. Tidak ada yang takuti ya? Demokrasinya berjalan dengan baik. Kalau Gitu. Jakarta, kalau kita lihat dari hasil survei, ini saya potong ya, Anies Baswedan pun tidak begitu mudah akan melenggang untuk menang. Karena dikatakan dia selalu berada di atas, tapi di atasnya itu nggak pernah di atas 35%. Jadi belum ada yang di atas 40%, apalagi 50%, yang dimana kalau sudah di atas 50%, barulah kita bisa berpikir bahwa ini adalah calon yang sangat kuat. Kalau kita bicara soal Anies Baswedan, sebenarnya pemilihan dari calon wakil gubernur sangat penting bagi dia. Begitu juga pemilihan partai-partai politik yang akan diajak kerjasama untuk mendukung yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nih seperti sekarang rumusnya PKS maunya Anies dan Sohibul Iman, saya bisa meyakini bahwa ini kemungkinan kalahnya sangat besar. Jadi sebenarnya artinya tidak ada calon satupun yang bisa dapat mudah melenggang. Belum ada satupun yang nampaknya juga masih mendapatkan golden. Baik, sobat-sobat ngabarin kabar, begitulah Noel mengomentari komentar dari politisi PDP Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa akan ada
cawe-cawe di pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Tapi Dedi nggak menyebutkan siapa nama tersebut. Noel dengan sangat keras untuk Dedi mengatakan siapa yang sebenarnya yang cawe-cawe. Sebut nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.